Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kawan-kawan semua peserta PMM 3 yang dirahmati oleh Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ilahi Robbi, Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia berupa kesehatan, kebahagiaan yang insya Allah hari ini semuanya bahagia ya, kecuali yang tidak bahagia. Semoga nanti setelah ini bahagia, amin. Itu semua adalah berkat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya bagi yang muslim tentu tak lupa kita selalu menyanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga besok semuanya yang berkumpul di ruangan ini mendapatkan syafaatnya dan kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama keluarga besar kita yang di rumah. Amin. Yang saya hormati, saya mohon maaf Pak Yai, biasanya saya menyebutnya adalah kakak, sekarang ini kakak saya, Kak Saifuddin. Terkesan mendadak, teman, karena ini agenda rutin tahunan maka minta bantuan untuk selalu mau berbagi ilmu untuk adik-adik kami ini dari luar Jawa. Nanti kalau dengan saya insya Allah sudah kenal, walaupun saya belum hafal 100%, tapi dengan Kak Saifuddin harus berkenalan, nanti perkenalkan satu persatu, nanti baru Kak Saifuddin akan menyampaikan materinya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan mencoba untuk melakukan refleksi diri terhadap nilai-nilai yang sudah kita pelajari bersama, utamanya adalah terkait dengan toleransi, gotong royong, kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati. Itu yang harus Anda dapat, itu yang harus Anda pelajari, dan itu yang nanti akan Anda bawa pulang untuk menebar benih-benih kebahagiaan, benih-benih kebaikan antar sesama umat beragama yang ada di Indonesia, terutama nanti ketika Anda sudah kembali ke kampung halaman masing-masing. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati adik saya, sekalipun sekarang saya jadi dokter, Dr. Gunanto. Yang saya hormati segenap mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah di Nusantara ini, di Indonesia. Alhamdulillah, kesempatan ini merupakan satu kebahagiaan bagi saya bisa berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai belahan pulau yang ada di Indonesia. Negara ini tidak bisa, tanpa agama itu tidak bisa. Sementara agama tanpa negara juga tidak bisa. Karena keduanya ya ibarat dua sisi mata uang. Jadi kalau sisinya tidak ada ya mata uang itu tidak laku ya. Negara ini akan hancur ketika nanti tidak didasari dengan meskipun kita tidak negara yang menggunakan dasar agama, tapi nilai-nilai agama itu dipegang oleh negara. Jadi itu kalau dalam ajaran yang saya yakini itu mungkin agak berbeda ya dalam keyakinannya dengan agama yang diyakini oleh teman-teman ya. Jadi tapi semuanya adalah mengajarkan tentang kasih sayang.
Ada agama yang tidak mengajarkan kasih sayang? Ada agama yang tidak mengajarkan kedamaian? Ada enggak kira-kira? Tidak ada ya. Semua agama akan mengajarkan tentang cinta damai. Di Kristen, di Protestan kan juga sama ya. Apa ada yang mengajarkan harus kemudian melaknat ya, atau melaknat atau bahasa lainnya apa ya? Mencela agama yang lain. Tidak ada ya yang mengajarkan, tidak ada. Di kita juga sama. Kalau mungkin dalam beberapa waktu yang lalu, ketika terorisme itu masih cukup masif ada di Indonesia, ajaran-ajaran radikal itu berkembang di Indonesia. Sekilas kan Islam itu tampak mengerikan. Ya, tampak mengerikannya itu ya karena pemahamannya saja yang saya rasa pemahaman itu yang kurang tepat. Kalau di pesantrennya aman, tapi mantan-mantan terorisnya itu ada. Ya, makanya kemudian butuh diantisipasi kemarin, karena saya mengatakan kemarin saya sempat menyampaikan ya kepada dua narasumber yang hadir waktu itu. Jadi di Kudus memang tidak terdeteksi ada, tetapi saya masih mengatakan bahwa radikalisme yang itu menjadi bibit dari munculnya terorisme itu masih ibarat api dalam sekam. Artinya nanti tinggal menunggu pemantiknya saja. Ketika ada yang itu biasanya nanti bisa. Maka sebelum itu betul-betul nanti muncul ya, maka kita siapkan pemadamnya agar tidak betul-betul itu nanti kembali muncul, karena itu akan mengkhawatirkan juga. Keinginan kita bagi Indonesia ini ya memang kita harus damai, kita harus bisa menerima segala perbedaan yang ada di Indonesia dengan prinsip kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Di Islam sendiri ya, Nabi itu pernah ya, Nabi itu pernah diminta untuk melaknat orang musyrik. Nabi itu pernah diminta, ini untuk melaknat orang musyrik. Tapi jawaban Nabi apa ketika diminta? Ini hanya melaknat saja. Inni lam ub'as la'anna. Saya tidak diutus untuk melaknat. Innama bu'istu rahmatan. Tetapi saya diutus untuk menebar kasih sayang. Artinya sumber ajaran di agama, kalau di Islam itu kan ya bersumber dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga maka aneh ketika ada orang kemudian mengajarkan tentang kekerasan dan sebagainya, padahal Nabi sendiri itu mengatakan innama bu'istu rahmatan. Kalau yang mungkin sering kita kenal dan kita dengar itu ya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa saya diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Yaitu. Makanya ya sangat penting kita memahami perbedaan ini. Di salah satu organisasi yang saya ikuti itu kan seperti Ansor yang di bawahnya ada Banser, itu kita sangat toleran sekali. Bahkan mungkin pernah dengar ada cerita bahwa teman-teman saya Banser itu dianggap sebagai penjaga gereja. Ya. Pernah dengar apa enggak ya? Ada yang pernah ya? Banser itu dianggap penjaga gereja. Itu luar biasa. Artinya gini, ketika teman-teman Banser menjaga gereja, itu kan ada berbagai tudingan dan sebagainya. Seolah-olah kita itu menjaga hal yang dalam ajaran kita itu dianggap tidak, ya dianggap agama lain kok ibadahnya agama lain kok dijaga. Sehingga ada yang mengatakan bahwa praktek itu dianggap haram karena itu i'anah halal maksiat, menolong kemaksiatan. Tapi jawaban saya waktu itu adalah, dan ini ada dalam buku fikih kebangsaan, kalau saya menjawab bagaimana hukumnya ketika teman-teman Banser itu atau mungkin yang lain orang muslim menjaga tempat ibadah dari agama lain.
Ketika sebagian besar itu mengatakan haram, tidak boleh. Kalau saya mengatakan wajib. Wajibnya ala sabilil kifayah atau fardu kifayah. Kenapa demikian? Asalkan sesuai dengan prosedurnya, apa istilahnya? SOP. Ada SOP-nya. SOP-nya adalah penjagaan itu atas permintaan aparat. Karena aparat kan terbatas ya. Sementara jumlah ormas ini kan cukup banyak. Anggota Ansor Bansal itu cukup banyak. Se-Indonesia itu jutaan. Data terakhir itu mungkin lebih dari 7 juta se-Indonesia. Itu melebihi jumlah aparat yang ada di Indonesia. Dan kita terpanggil, kenapa waktu itu yang dijaga gereja saja, kok tidak jaga yang lain, misalkan apa, wihara atau yang lain? Karena target saat itu ya, target saat itu oleh kelompok-kelompok radikal atau teroris itu ya gereja. Kalau gereja itu tidak dijaga, kemudian akhirnya sampai terjadi pemboman, entah itu bom atau bahkan ada yang bom bunuh diri, ini yang nanti muncul adalah, yang terganggu adalah stabilitas keamanan nasional. Negara yang nanti akan terganggu. Ketika negara terganggu, maka kita juga nanti akan ikut tidak nyaman. Maka menjaga gereja saat itu adalah ini kita anggapkan sama seperti menjaga stabilitas keamanan negara. Dan itu ya memang teman-teman ketika menjaga itu ya memang benar-benar tidak ada berpikiran lain. Pokoknya karena kita diminta hadir oleh negara, ya kita hadir, kita jaga. Meskipun itu secara keyakinan beda. Maka di fikih kebangsaan yang itu dikaji oleh para alumni di Pondok Lirboyo itu mengambil satu pandangan bahwa menjaga gereja kalau memang sesuai prosedur, di antaranya adalah memang itu permintaan aparat negara, maka ya harus kita lakukan. Bahkan itu sifatnya adalah harus karena itu untuk menjaga negara, ya, menjaga negara. Jadi tidak hanya sekedar. Makanya ya, kita dengan non Muslim itu ya ibaratnya ya biasa saja kita, karena sudah terbiasa itu, sehingga tidak ada kemudian kesannya dalam pandangan-pandangan kita ketika beda agama harus kita jauhi. Tidak, justru malah kalau kita bicara Indonesia, agama itu bukan hal yang memisahkan kita, tetapi justru harus ketika dengan kita bicara Indonesia maka berbeda, ini malah justru harusnya menjadi hal yang menyatukan. Ya prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu. Meskipun kita beda, tetapi kita adalah sama-sama sebagai orang Indonesia. Maka kita mengenal ada istilah ukhuwah. Ada 3 ukhuwah itu. Ada, kalau di kita ya, itu ada namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu ya kita bersaudara karena kita sama-sama seiman. Ini hanya khusus untuk kalangan yang orang Islam. Tapi kemudian kita juga punya ukhuwah yang kedua, yang ini nanti bisa kita. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Ketika kita tidak bertemu dalam ukhuwah Islamiyah, maka kita masih bisa bertemu dalam ukhuwah watoniyah. Kita sama-sama sebangsa, sama-sama satu negara, kita sama-sama sebagai orang Indonesia, meskipun kita berbeda keyakinan. Tetapi kita memiliki bangsa yang sama, yakni bangsa Indonesia. Yang ini memang harus kita jaga. Jangan sampai negara Indonesia ini nanti seperti negara-negara di Timur Tengah, yang sampai hari ini masih terjadi perang saudara. Itu jangan sampai terjadi. Itu yang sangat tidak kita inginkan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarya.